Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal akan ketajirannya, yang terkenal akan kekayaannya. Yang kalau orang sekarang mengatakan dananya unlimited, kekayaannya unlimited, ya dia adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang terkenal tidak pernah merugi di dalam perniagaannya. Bahkan ada ungkapan, seandainya Abdurrahman bin Auf menggali sebongkah batu, maka di balik batu tersebut terdapat emas. Artinya apapun perniagaan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, maka dia tidak akan pernah merugi. Tapi tahukah kita, ada satu waktu di mana Abdurrahman bin Auf merasa sangat sedih ketika dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata hadwan." Saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dengan merangkak, kata Rasulullah SAW. Ya, disebabkan hartanya yang begitu banyak sehingga hisabnya menjadi lama, menjadikan Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dengan merangkak. Sehingga karena perkataan Rasulullah SAW tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir bagaimana dia menghabiskan seluruh harta-hartanya. Dengan kata lain, dia jadi miskin, kemudian dengan dia miskin tersebut, dia tidak dihisab dengan hisaban yang lama di akhirat kelak. Maka ada satu momentum dalam sirah, yaitu pada saat perang Tabuk. Ya, kita tahu bahwa perang Tabuk adalah perang yang terjadi di bulan Sya'ban, di penghujung Sya'ban menjelang Ramadan. Yang kedua, perang Tabuk juga terjadi pada saat musim panas yang sangat menyengat. Yang ketiga, ya, perang Tabuk terjadi pada saat para sahabat di Madinah baru saja selesai memanen kurma-kurmanya. Yang itu artinya kurma-kurma tersebut harus ditinggal karena perintah perang dari Allah dan Rasul. Singkat cerita bahwa sesungguhnya mereka berangkat untuk melaksanakan perang Tabuk dan mereka tinggal kurma-kurma yang baru saja mereka panen. Sepulang dari mereka melaksanakan ekspansi Tabuk, maka mereka mendapati seluruh kurma-kurma mereka dan sebagian besar dari para sahabat di Madinah kurmanya membusuk ketika itu. Maka disinilah kesempatan Abdurrahman bin Auf melihat peluang untuk menghabiskan seluruh harta-harta itu. Abdurrahman bin Auf mendatangi para sahabat yang baru saja selesai memanen kurmanya dan membusuk karena ditinggal perang Tabuk tersebut, membeli dengan harga yang normal dari sahabat-sahabat tersebut. Ya, dibeli dengan harga yang normal sehingga habislah harta Abdurrahman bin Auf ketika itu untuk membeli seluruh kurma-kurma busuk para sahabat yang ada di Madinah saat itu. Subhanallah, tidak begitu lama datanglah utusan dari Yaman yang mengabarkan bahwa di Yaman sedang terjadi wabah, yang konon wabah tersebut hanya dapat disembuhkan dengan memakan kurma-kurma yang hampir dibusuk. Maka utusan Yaman tersebut pun mendatangi Abdurrahman bin Auf dan kemudian menyatakan keinginannya untuk membeli seluruh kurma-kurma para sahabat yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang luar biasa, fantastis, 10 kali lipat dari yang dibeli Abdurrahman bin Auf kepada para sahabat tersebut. Masya Allah, pertama 10 kali lipat harta Abdurrahman bin Auf ketika itu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan perihal tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, harta tersebut tidak akan memberatkan Abdurrahman bin Auf selama dia bisa menjadikan harta tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dia sedekahkan, membantu orang lain, dia sedekahkan untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Maka niscaya harta tersebut akan menjadikan kebermanfaatan bagi Abdurrahman bin Auf di akhirat. Maka dalam sejarah dikatakan Abdurrahman bin Auf membagi hartanya menjadi 3 sebelum dia wafat. Sepertiga dia berikan kepada para sahabat yang hendak berniaga untuk membuka modal usaha, sepertiga dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi dia bagikan kepada fakir miskin. Maka dengan cara seperti inilah kemudian Abdurrahman bin Auf bisa menyusul sahabat-sahabat yang lainnya masuk ke dalam surga dengan cepat, tidak lagi dengan hawa, dengan melangkah. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so kita harus bijak dalam menggunakan harta kita. Ramadan ini momentum buat kita. Bagaimana kita jadikan harta-harta kita ini semuanya berfaedah untuk kebaikan buat orang lain, buat diri kita kelak di akhirat. Maka mari di Ramadan ini kita perbanyak
salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yaitu bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Aku lupa lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.